Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevin Len Christopher Gincal dari kelas 2020B NIM 101. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat atau tutorial mengenai penggunaan use case diagram. Baik, saya akan melakukan share screen sekarang. Berikut merupakan contoh kasus yang telah saya buat. Baik, perpustakaan ABC akan melakukan digitalisasi dalam proses persewaan buku. Penjaga melakukan pencatatan terhadap pendaftaran anggota, pengembalian buku, penyewaan buku, dan buku yang hilang. Pengunjung dapat membeli buku, dan anggota dapat melakukan pencarian buku. Buatlah use case diagramnya. Baik, saya akan membuka Visio, aplikasi Visio. Lalu untuk template-nya kita akan memilih yang ini, UML use case. Jika tidak terdapat template ini di Visio, bisa melakukan searching online templates di sini dan mengetik UML use case. Baik, kita akan membuka template-nya. Mohon tunggu sebentar. Baik. Jadi, sesuai dengan kasus ini, terdapat 3 aktor dalam kasus tersebut, yaitu penjaga, pengunjung, dan anggota. Sebelum kita memasukkan aktor-aktor tersebut, kita harus memasukkan subsistem terlebih dahulu. Kita akan memberikan nama pada subsistemnya. Nama yang diberikan itu persewaan buku. Baik. Kemudian kita akan memasukkan aktor sesuai dengan kasus tersebut. Untuk aktor yang pertama, yaitu penjaga, sehingga kita akan memberikan nama penjaga. Lalu, sesuai dengan kasus, penjaga dapat melakukan pencatatan terhadap pendaftaran anggota, pengembalian buku, penyewaan buku, dan buku yang hilang. Use case yang pertama, yaitu pendaftaran anggota. Kita akan menulis pendaftaran anggota. Lalu memberikan dependensi, menghubungkannya dengan penjaga. Yang kedua, yaitu pengembalian buku, pencatatan pengembalian buku. Akan kedalamnya dependensinya. Untuk use case yang ketiga, yaitu penyewaan buku. Dependensi lagi. Dan untuk aktivitas yang terakhir, buku yang hilang. Jadi penjaga dapat melakukan pencatatan terhadap buku yang hilang. Use case pencatatan kehilangan buku. Kita akan memberi nama demikian untuk use case buku yang hilang. Gunakan dependensi, lalu menghubungkannya dengan penjaga.
Kita dapat menambahkan use case yang lain seperti pembayaran denda. Pembayaran denda. Kita dapat menambahkan extend. Saya akan buat lagi. Jadi dengan begini, di saat penjaga melakukan pencatatan pengembalian buku, pihak yang meminjam buku atau menyewa buku tersebut sebelum mengembalikan, pihak tersebut harus membayar denda terlebih dahulu. Jika pihak yang meminjam tersebut terlambat untuk mengembalikan buku. Lalu kita dapat menambahkan use case lagi. Use case yaitu pengecekan status peminjaman. Pengecekan status peminjaman. Lalu kita akan memberikan include pada penyewaan buku, sehingga penjelasannya dapat sebagai demikian. Di saat penjaga melakukan pencatatan penyewaan buku, ia juga dapat melakukan pengecekan terhadap status peminjaman dari buku yang dipinjam atau disewa oleh pihak peminjam atau penyewa tersebut. Baik, berikut sekian dari penjaga. Sesuai dengan kasus, terdapat 3 aktor. Jadi kita akan masukkan aktor yang kedua. Aktor yang kedua sesuai kasus, yaitu pengunjung. Pengunjung. Lalu use case. Dari kasus tersebut, pengunjung hanya dapat melakukan aktivitas membeli buku. Jadi kita akan membeli buku. Memberikan dependensi. Lalu untuk aktor yang ketiga, yaitu anggota. Anggota dapat melakukan pencarian. Tapi nomor anggota, lalu use case, pencarian buku. Lalu memberikan dependensi. Baik, berikut merupakan kasusnya. Jadi, untuk penjelasannya, penjaga dapat melakukan pencatatan terhadap pendaftaran anggota, pengembalian buku. Buku tersebut hanya dapat penjaga hanya dapat melakukan pencatatan terhadap pengembalian buku jika pihak yang meminjam atau menyewa telah membayar denda, jika penyewa atau peminjam tersebut telat mengembalikan buku tersebut. Lalu, penjaga juga dapat melakukan aktivitas pencatatan penyewaan buku. Dia juga dapat melakukan pengecekan status peminjaman dari buku yang disewa tersebut. Lalu, penjaga juga dapat melakukan pencatatan terhadap buku yang hilang. Pencatatan kehilangan buku. Lalu, untuk aktor pengunjung, pengunjung dapat membeli buku. Lalu, anggota dapat melakukan pencarian buku. Baik, berikut merupakan kasusnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih.